Halo teman-teman, sekarang kita mau visiting ke Biro Wisata Pariwisata. Ini aku Dita Cahyaningrum dengan NIM 21962858. Saya Ivan Nafian dengan NIM 21962826. Ya. Saya Skavaris Antoni Putra dengan NIM 219628. Selanjutnya Salomon dengan NIM 219628. Saya Nindita Putri dengan NIM 21962832. Saya Artinda Anggraini dengan NIM 219628. Oke, itu semua adalah teman-teman kami yang satu kelompok dengan kami. Oke, jangan lupa tonton videonya. Bye-bye. Oke, kali ini kita lagi mau jalan ke sana. Itu dia gedungnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Boleh diperkenalkan dulu, Pak. Sebelumnya mau dipanggil apa nih? Mas aja boleh, Oh iya. Kak juga boleh. Oh iya, Aku biar- seneng kok. Sama seperti kita. Eh, Perkenalan. Ya, nama saya Riko Septiantoko. Saya punya biro wisata dan alamat Koyahan Simarjo Gunung Bantul juga. Umur berapa? 32. Ya, masih muda. Masih muda lah. Terkait dengan Biro Pariwisata ini ya. Bagaimana sih makna kepemimpinan bagi Bapak? Makna kepemimpinan. Ya. Baik, sebelum masuk makna kepemimpinan, apa itu kepemimpinan? Iya. Tapi saya masuk ke biro wisatanya dulu, Iya. usahanya dulu. Iya. Nah, suatu usaha itu pasti banyak lika-likunya untuk membangun itu, ya, tanpa didasari dengan prinsip yang kuat, prinsip yang kuat, terus prinsip yang begitu tanggung jawab, kemudian percaya diri dan modalnya bukan modal materi aja, modal nekat bisa, modal itu, dan yang tak kalah pentingnya itu kepemimpinan itu, ya. Nah, jadi kepemimpinan itu memang dibutuhkan di suatu perusahaan, bukan hanya di struktur birokrasi aja. Kan semua birokrasi itu pasti ada pemimpinnya, Iya. ada leadershipnya, ada yang dipimpin, memimpin itu ada. Nah, di perusahaan itu paling penting juga. Perusahaan, entah itu perusahaan yang mikro, perusahaan UMKM, perusahaan yang sudah menengah ke atas, sudah besar, itu pasti ada pemimpinnya. Pemimpin itu untuk mengondisikan perusahaan, untuk menyetir sopir yang diusahakan itu maknanya, biar lebih sukses, biar lebih jalan usahanya, maju, berkembang, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, karyawan, atau timnya. Nah, itu kepemimpinan untuk mengondisikan semua sopirnya. Iya. Kalau misalkan nggak ada pemimpin juga pasti akan Bisa. keteteran Iya, juga ya. bisa. Iya. Pasti ada. Sekecil apapun kepemimpinan itu dibutuhkan, ya. Keluarga pasti ada pemimpin, yaitu kepala keluarga. Organisasi pasti ada ketuanya, pemimpinnya ada. Iya. UMKM itu pasti ada juga. Umpamanya UMKM telo madu, itu juga ada kepemimpinan. Pasti ada komunitasnya, dan di situ ada kepemimpinan. Itulah untuk biar usaha UMKM itu bisa maju, bisa dikenal, bisa dipromosikan, itu harus ada pemimpinnya yang menyopiri. Iya. Baik, kalau saya mau tanya dulu ya, Mas. Apa model kepemimpinan yang dominan Mas lakukan? Modalnya yang pasti prinsip di diri kita. Jadi yang pertama itu prinsip, yang kedua kalau teori itu belakangan, yang penting prinsip, tanggung jawab, kemudian visi misi kita itu apa, visinya untuk mensejahterakan atau berguna bagi masyarakat sekitar, atau mungkin
berguna diri sendiri, itu nanti akan beda. Untuk mensejahterakan diri sendiri dengan mensejahterakan orang lain itu pasti akan ada bedanya. Kalau visinya itu ya, misinya ada sendiri juga, itu pasti ada modalnya, visi misi, tanggung jawab, dan prinsip. Baik. Terkait tentang visi misi, bagaimana cara kakak ini mengatur staf-staf kakak agar satu tujuan dengan visi misi yang ada? Ya, kalau staff ya, kalau di Kori sendiri, Iya. kalau mungkin di perusahaan lain itu pasti ada staff-staffnya, staff promosi, staff ya ada staffnya yang membidang itu. Tapi kalau di Kori Wisata itu kita sebut yang namanya tim. Iya. Ya, jadi ada tim. Jadi di situ kita sebagaikan keluarga. Tapi ada yang di pengambil keputusannya itu ada, yaitu yang dituakan itu yang memimpin itu yang mengambil keputusan. Jadi timnya itu visinya itu biar dijalankan, terpenuhi dan sukses meraih si visinya itu tadi, kita buat dalam perusahaan itu sebuah perusahaan yang bukan staff tapi tim. Jadi tim ada tim marketing, tim lapangan, tim keuangan, jadi ada sendiri, bukan staff. Tapi saya mengimbangkan itu keluarga saya, dan itu perusahaan ini ya milik kamu juga, milik kamu, dan ayo kita kembangkan bersama-sama. Gitu. Jadi visi yang istilahnya kalau biro wisata, visi saya itu kan melayani pelanggan dengan senang hati. Ya, visi saya, visi kami di perusahaan. Nah, dari situ biar visinya ini terjalankan atau terrealisasi. Nah, ini tim-tim ini biar mempunyai kepemilikan di bironya itu, biar juga mempunyai visi yang akan dijalankan itu, bukan hanya sekedar untuk gaji atau sekedar untuk profit, tapi untuk mengembangkan perusahaannya itu, dan itu bisa terjalin dengan kuat untuk mengembangkan visinya itu. Berarti dapat disimpulkan ya bahwa biro wisata ini bukan termasuk seperti atasan bawahan gitu, bukan ya? Kalau menurut saya benar. Iya. Tapi pasti ada yang mengambil keputusan, kemudian ada yang bertanggung jawab, kemudian ada yang istilahnya yang dituakan lah. Iya. Tapi ada. Tapi dalam kepengurusan itu memang kekeluargaan. Iya. Gitu. Itu juga untuk mendapatkan kenyamanan juga. Iya, mungkin, betul. Rasa memiliki perusahaan itu ada ya. Iya. Kalau misalkan kita nyaman kerja di situ, pasti juga kita akan bekerja dengan sepenuh hati ya. Iya, betul. Iya. Besok kalau kalian udah kerja, kemudian merasa kerjaan itu sudah klik, kemudian ada itu rumah kedua kalian dan nyaman, itu pasti akan betah. Beda dengan kerja terus ada deadline, kemudian ada tekanan, itu pasti tidak akan betah. Iya, pasti. Ibaratnya perusahaan itu silahkan diibaratkan rumah keduanya. Iya. Selanjutnya, bagaimana konsep instansi kakak yang saat ini dijalankan? Konsepnya Iya, konsepnya. itu tadi, kalau konsep perusahaan, bukan instansi, perusahaan itu istilahnya wadah untuk kan ini biro untuk konsepnya itu bukan semata-mata untuk mencari profit. Kalau di perusahaan saya, biro wisata ini, jadi timnya itu ya sekedar untuk hobi jalan-jalan saja. Nah, ini biro wisata soalnya beda kalau perusahaan yang perusahaan yang istilahnya produk penjualan, produksi, kemudian kalau biro wisata kan have fun, Iya. happy Sambil jalan-jalan ya. Jadi kita ibaratkan konsepnya itu, ayo kita kerja tapi jalan-jalan gitu. Iya. Konsepnya. Kemudian
kalau secara apa ya profit itu kita mengutamakan jasa dulu, pelayanan dulu ya. Kalau profit itu ya jujur apa namanya ya, semua orang itu kan pasti menginginkan profit, tapi kalau kita itu profit itu nantilah, yang penting kita layani dulu pelanggan, pelanggan kalau sudah oke, sudah puas dengan pelayanan kita, pasti akan tidak disadari mereka itu akan mempromosikan usaha kita, perusahaan kita. Wah, sana loh, soalnya jasa kita bergerak di bidang jasa. Semuanya kalau customer yang saya layani, kami layani itu puas dengan pelayanan kami, pasti akan bercerita pada teman yang lain. Nah, kemudian menghubungi kami. Nah, itulah nilai plusnya. Kami perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk produk promosi, membayar promosi kemana-mana, tapi promosinya itu tadi dari customer yang terlayani dengan puas tadi. Nah, konsepnya kembali lagi, konsepnya itu pelayanan paling utama, yang nomor 2 profit. Nah, gitu. Yang penting ya rasa nyaman pada customer deh kan. Betul, rasa nyaman pada customer, nyaman, puas, kemudian apa ini, jalan-jalannya itu. Dari semua orang sih bisa kayak itu. Soalnya gini, di Kori Wisata ini kami juga punya pekerjaan utama. Dan saya pekerjaannya ngajar. Kemudian ada Pak Sarjito, dia ngajar juga. Ada Mas Teguh, dia juga ngajar. Ada Mas Dika juga, dia malah perawat. Nah, gabunglah tim. Jadi utamanya itu udah tercover. Nah, Biro Wisata perusahaan ini orang-orang yang sudah punya hobi jalan-jalannya, dan mereka itu juga punya visi misinya itu tadi, visi misi perusahaan untuk mengembangkan Biro Wisata untuk melayani customer. Nah, gitu. Konsepnya dari kami gitu. Bagaimana kakak mengimplementasikan konsep leadership pada perusahaan kakak? Ya, implementasi leadership itu susah-susah gampang. Karena kalau kita otoriter, kemudian sepihak, itu pasti tidak akan jalan. Saya mau mengambil konsep prinsip kekeluargaan, musyawarah. Tapi pasti ada dasarnya, ada prinsipnya juga untuk mengambil. Yang pasti kalau biro perjalanan wisata itu pengambilan keputusan. Soalnya apa? Pengambilan keputusan dalam harga, pengambilan keputusan dalam perjalanan itu bagaimana? Soalnya kalau kita itu bermain di lapangan ya. Jadi kalau seumpama ada kejadian yang istilahnya molor waktunya, nah disitulah kepemimpinannya itu akan terasa. Gimana ini tim yang ada di lapangan? Gimana ini mau kemana dulu? Nah, kepemimpinan yang ada di Biro Wisata, terutama saya, itu yang akan mengambil keputusan. Sini dulu, harus sini dulu. Nah, mengambil keputusan itu berdasarkan apa? Berdasarkan diskusi dari yang ada di lapangan. Saya sebelum mengambil keputusan itu tanya dulu yang ada di lapangan ini gimana kondisinya di lapangan itu. Kok jam 1 kok belum makan siang? Karena apa? Oh, ternyata macet, ada kecelakaan di jalan. Oh, ternyata pesertanya ada yang muntah-muntah, mual, mampir ke puskesmas. Nah, disitulah jiwa kepemimpinan itu. Ya wes, ini perjalanan ini diputuskan untuk makan siang di sini. Kemudian ditambah ini, ayo pesertanya ini difasilitasi untuk berobat. Nah, itu pengambilan keputusan yang sangat implementasi di lapangannya itu. Nah, itu jiwa kepemimpinan di situ, pengambilan keputusan. Oh ya, saya juga bertanya. Kalau di dalam satu tim kan pasti ada kan konflik antara anak buah entah sama atasan ya. Kalau menurut dari
kakak sendiri bagaimana cara mengatasi konflik antara anak gue dengan atasan yang ada di instansi? Ya, konflik ya. Iya. Kalau konflik itu dari perusahaan kami Kori Wisata itu ya semua perusahaan pasti ada lah konflik atau mungkin beda pendapat, Iya. apa namanya yang paling Sering. paling sering beda pendapat. Bukan konflik pembagian apa namanya gaji, bukan pembagian bayaran, pembagian uang, bukan itu kalau di perusahaan kami, tapi beda pendapat. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang konflik yang timbul itu ya cuma beda pendapat. Beda pendapatnya itu antara cuma menetapkan harga, kemudian ini destinasinya kemana, pelayannya bagaimana, itu sih. Jadi beda pendapat itu hal yang wajar menurut saya, dan saya akan menampung pendapat tim. Contoh nih, dari tim lapangan, tim teknis lapangan, Pak Sarjito, Mas ini gimana ini untuk menentukan destinasi ke mana, Ambarawa atau ke mana, Tawangmangu? Kita lihat pesertanya itu mau gimana. Terus di tim promosi tadi marketingnya tadi, namanya Mas Teguh ya, Mas Teguh, wah ini enaknya di sana, di Bromo aja, ayo diangkat ke Bromo. Nah ini kan perbedaan pendapat. Nah saya melihat pendapat ini yang lebih dominan ke peserta mana, dominan ke customer mana. Nah baru kita putuskan. Dan saya menerima pendapat-pendapatan tadi, bukan menstigma, oh kamu salah, jangan seperti itu. Kalau menurut saya enggak seperti itu, tapi ditampung dulu. Ya sama lah mungkin ya. Kalau pemimpin atau ketua rapat atau pimpinan rapat itu harus mengambil pendapat orang lain dulu, baru kita simpulkan. Bisa menghargai Musyawarah. pendapat orang lain dulu. Itu ya, mufakat. Untuk tips kepemimpinan, menurut kakak, tips kepemimpinan apa sih yang paling cocok sekali untuk menjadi seorang pemimpin? Ya, tips menurut saya orang yang bertanggung jawab, kemudian punya prinsip dan punya prinsip kekeluargaan, itulah yang menurut saya yang paling pas. Kalau menurut saya ya, prinsip kuat, tanggung jawab, kemudian mempunyai rasa kekeluargaan. Jangan sampai jadi pemimpin itu otoriter, cuma sepihak, cuma memperkaya diri sendiri. Ya. Memperkaya itu bukan materi saja loh, memperkaya intelektual, memperkaya nasabah, memperkaya bukan, tapi dibagi, harus secara kekeluargaan. Seperti itu menurut saya tips. Dan yang paling utama itu pada saat mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu harus tepat, berdasarkan dari musyawarah. Menurut kakak, apakah kakak sudah menjadi seorang pemimpin yang baik? Ya, menurut pendapat. Kalau menurut saya pribadi sudah. Karena apa? 2018 sampai sekarang tidak ada konflik yang begitu besar. Jadi tetap fun saja. Karena tadi juga itu ya, karena kekeluargaan Ya, juga betul. Ya, berprinsip itu sih. Iya. Jadi Fakta, mereka juga kekeluargaan nyaman. Ya. Jadi mereka itu jangan sampai diibaratkan pegawai. Menurut saya loh, saya di perusahaan saya beda dengan nanti kalau saya seumpama saya sebagai ketua lab atau ketua di instansi, itu beda nanti. Kalau di biro wisata ini kontennya biro wisata perusahaannya, biro yang saya pimpin ya, itu beda. Prinsipnya tadi kekeluargaan, dan tanggung jawab,
prinsip yang kuat, kemudian pengambilan keputusan yang tepat. Dengan kepala yang dingin nih pasti. Oh, pasti disiram es. Ya. Selanjutnya nih, pastikan ada suka duka dalam membangun sebuah instansi biro pariwisata ini ya. Untuk suka duka dalam menjadi pemimpin apa saja? Oke, Mbak. Bagi orang tua maksudnya gini, suka dukanya ya sukanya itu senang-senang. Oh iya. Bisa ke sana, jalan-jalan. Sepertinya banyak senangnya ya karena jalan-jalan terus. Susahnya itu gini, kalau kita menentukan harga, menentukan destinasi, menentukan pakai yang mana armadanya, itu yang susah. Iya. Susahnya itu harus sesuai dengan keinginan teman-teman. Juga harus Iya, ayo pakai ini. persetujuan Iya. yang lain. Ayo nampak nih ada trip Bali. Armada ini pakai apa? Yang SHD atau HDD? Wah, karena pesertanya instansi, ya pakai SHD dong. Yang tahun muda 2020 atau 2021 atau 2022. Loh, tapi kan budgetnya segini Pak, apakah bisa tercover semua? Seperti ini melakukan sih. Nah itu contohnya gitu loh. Obrolan yang istilahnya suka dukanya. Jadi untuk menentukan keputusan itu agak susah kalau memang prinsipnya berdasarkan kekeluargaan tadi ya. Iya. Kita harus ngomong, kita harus pakai hati, pakai rasa, Jawa mudah rasa. Soalnya juga masih bertanggung jawab juga sama yang lain. Betul. Nah kalau seumpama ada apa-apa di jalan, yang pasti yang dipanggil kan pimpinan. Iya. Itu. Oh iya kan kalau biro pariwisata itu kan di jalan kan. Terus kalau misalnya ada kendala seperti kendala kecelakaan itu gimana? Nah, ini itu memang dukanya di situ. Juga dukanya itu. Jadi gini, termasuk itu. Pernah kami bukan kecelakaan tapi peserta yang sakit. Iya. Peserta yang sakit perjalanan di Bali, kemudian pesertanya sakit, ini mau dibawa pulang atau mau diperiksa atau diobati di sana. Nah itu yang paling susah saya. Karena apa? Kalau ini menunggu peserta yang sakit tadi rombongannya itu tidak berjalan dengan lancar karena terhambat ini tadi kan menunggu itu tadi kan. Kemudian kalau dipulangkan biaya pesawat, biaya itu kan mahal. Iya. Nah itu yang paling susah untuk mengambil keputusan itu. Nah caranya bagaimana kemarin pengalaman dari yang sudah ada tadi, saya menghubungi pihak panitia, peserta ini mau diapain, mau dipulangkan atau mau dirawat di situ, diperiksa di sana. Dan saya harus harus siap menanggung resiko. Kalau pulang ya biaya semua operasional dari pesawat, yang sakit, pendamping sama pendamping pasti nggak cuma satu kan, dua itu kami yang nanggung. Ya. Nah kemarin dari panitia dan peserta yang sakit itu memutuskan untuk diperiksa ke sana di puskesmas yang terdekat. Dan setelah di diagnosa itu ternyata kena DB demam berdarah dan harus opnam. Nah disitulah kami membiayai biaya opnam. Ya alhamdulillah aja kami kalau setiap perjalanan jauh itu pasti bermitra ke jasa asuransi. Oh iya. Nah itu kami klien. Nah itu. Berarti biro pariwisata ini sudah termasuk dikaitkan dengan asuransi. Iya pasti asuransi. Kami perjalanan pasti menggunakan asuransi perjalanan jauh. Nah untuk mengantisipasi apa? Yang mengantisipasi itu tadi. Apabila dalam perjalanan sakit parah, kemudian ada kecelakaan, ya alhamdulillah saja dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah kita aman-aman saja dan jangan sampai juga. Iya.
Evanya ya jalan-jalan. Iya. Bonusnya dapat duit. Udah jalan-jalan dapat duit. Iya. Selanjutnya yang terakhir, saran untuk kakak sebagai seorang pemimpin. Barangkali teman-teman ini bisa jadi pemimpin gitu kan? Ya, kalau saran saya teman-teman apabila besok ya di sudah lulus ya, Iya. terus jadi pemimpin, Amin. pemimpinnya bapak pemimpin rumah tangga. Bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga itu juga pemimpin. Iya. Pimpinlah organisasi, pimpinlah perusahaan, pimpinlah tim kamu itu dengan bagaikan kamu itu seperti bapak untuk mengemong keluarganya. Ya, jangan sampai ada kata-kata sombong, kata-kata yang bersifat yang otoriter. Itu yang paling utama, jangan sampai pemimpin itu otoriter. Itu saja sih. Dan lomo hati apa ya? Jiwa yang rendah hati, yang sampai sombong tadi. Tuh. Biasanya kalau udah jadi pemimpin, wah, Sombong. Sampai lupa yang Iya, siapa nemenin. saya itu ownernya, ya itu pak. Jangan sampai ya. Murah hati, jangan sombong, tanggung jawab, dan pimpinlah organisasi kalian itu bagaikan kamu memimpin keluarga kamu. Saran yang sangat membangun bagi Iya. kita ya. Tentunya Ya, kalau keluarga itu kan memimpin dengan sepenuh hati, cinta, Iya. kasih sayang, ikhlas, nah itu kan sudah terintegrasi semuanya. Iya. Kalau bagaikan seorang bapak, seorang pemimpin keluarga, itu sih. Oke. Terima kasih ya Kak karena pertanyaannya sudah habis. Terima kasih sekali karena sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai dan sedikit mengganggu acaranya. Ya, nggak apa-apa, besok kalau ada kesempatan bisa kesini lagi. Ya, terima kasih sekali sudah mengajarkan kami tentang kepemimpinan. Ya, yang saya ceritakan ini dari pengalaman saya, Bu. Iya, Bukan dari teori. ya. Kalau teori itu banyak, tanya aja Mbak Google, itu pasti kejawab semua. Iya, itu pasti kejawab. Kalau ketik bagaimana seorang pemimpin itu, harus bagaimana pemimpin itu memimpin suatu perusahaan, itu pasti kejawab. Iya, Tapi kalau dari person kayak ini, itu cerita pribadi. iya. Nah, entah itu bagaimana, pasti ada perbedaan-perbedaan setiap personal itu. Ya, Dari pengalaman juga kita jadi bisa belajar. ya betul. Karena pengalaman itu guru yang terbaik. Iya, Betul nggak? iya. Iya. Kalau teori saja, kalau tidak diimplementasikan sama aja bohong. Iya, Ya. Teorinya seumpamanya Mbak Dita ya. Iya. Mbak Dita teorinya ibu itu harus multi talent. Iya. Nah, gitu. Teorinya itu besok implementasikan. Iya. Ya memang multi talent harus bisa gini, bisa berkarir, bisa gini. iya. Gitu sih. Ya. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video kita. Kami akhiri, saya Dita Cahyaningrum. Saya Sabar Zandani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya.